Ketika manusia dilahirkan ke dunia, dimulailah sebuah kisah tentang perjalanan hidup, sebuah perjalanan yang akan dilalui. Entah untuk waktu yang lama atau singkat. Entah perjalanan itu panjang atau pendek. Tidak seorang pun manusia mengetahui. Semua tentang perjalanan itu masih menjadi misteri dan tanda tanya. Sebuah misteri yang ia sendiri tidak dapat selidiki dan jawab. Sebuah rahasia yang tidak dapat dinalar oleh daya pikir manusia. Seperti waktu kau berdiri di atas puncak Sinai, bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Rahim seorang perempuan menjadi jalan yang mengantar seorang manusia memasuki kehidupan di dunia. Di bawah naungan kasih, manusia
memasuki kehidupan di dalam dunia. Seorang manusia bertumbuh menjadi seseorang yang dirahimi dan dirahmati. Dalam genggaman tangan Tuhan, setiap manusia yang dihidupkannya supaya menjadi anak-anak perjanjian yang memberkati dunia. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Betlehem. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Raja yang perkasa, yang membawa damai, datang di dunia. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Perjalanan hidup seorang manusia adalah perjalanan panjang, melewati berbagai situasi dan kondisi. Kadang yang dijumpai adalah situasi yang sangat buruk, yang tidak menyenangkan. Kadang datang juga kondisi yang baik, yang membuat semua berjalan mulus dan lancar. Kadang ada penerimaan, susah, dan gembira. Perjalanan itu jadi penuh warna, sebab perjalanan itu tidak pernah sepi dan sendiri. Ada teman, ada pula lawan. Yang istimewa adalah ada Dia yang membuat semua berjalan baik dan indah sebagaimana yang dikehendaki. Tanah domba itu rumahnya, bangunan hewan ketidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku menghadap ke Betlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang indah dan rendah. Pangeran Maha Mulia.
perjalanan hidup manusia diliputi kegelapan. Sebab jati dirinya tidak pernah lepas dari dosa. Kedamaian dengan Tuhan dan sesama masih menjadi sebuah mimpi yang tidak mampu diraih. Hidup dipenuhi perlawanan dan pemberontakan terhadap kebenaran. Siapa yang dapat menghantarkannya kepada kebenaran dan kedamaian? Dan siapa yang dapat menjamin perjalanan itu akan dihadiahi kekekalan? Siapa? Siapa? Selamat malam semua. Oke, terima kasih ya sudah undang saya. Natalan di sini. Nanti saya minta tolong satu orang aja baca Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23. Kasih tahu Matius ya. Kirain udah lupa. Sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk. Malam ini Tuhan bersama dengan kami seisi rumah tangga yang datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Malam ini malam Natal. Kami mengingat lahir dan hadirnya Tuhan ke dalam dunia, ke dalam hidup kami. Karena itu kami mau mendasari malam Natal ini dengan firman. Tuhan datang dengan firman bagi kami. Kuasai penuh kami dengan firman dan Roh Kudus, supaya sungguh-sungguh kami mendapat perkenan-Mu, Engkau yang bersedia lahir dan hadir dalam seluruh kehidupan kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Yuk, siapa yang baca? Matius pasal 2 ayat 19 sampai dengan 23. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya
dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, gantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Terima kasih. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Kita pasti sedih ya kalau misalnya kita datang ke rumah seseorang, kita ketuk pintu, "Salam, siapa kamu?" Yang di dalam menjawab itu ya, "Siapa kamu? Ngapain kamu di sini?" Padahal orang itu kenal sama kita. Kita juga kenal dengan orang itu. Mungkin kita akan kaget. Kok gini sih? Tapi orang itu seperti cuek aja gitu. Saya nggak suka kamu. Pergi. Kehadiran kamu nggak saya harapkan. Gitu. Ada apa dengan saya? Gitu ya. Saya salah apa? Apa yang sudah saya buat terhadap dia? Kok dia nolak saya? Kok dia seperti benci sama saya? Ini firman di mana Yesus menyedihkan untuk seorang anak kecil. Kita kalau lihat anak kecil gemes gitu ya, lucu gitu. Langsung kakak gendong dong, ayo dong sama kakak dong, ayo dong sama saya, sama tante, sama om gitu ya.
Semua orang suka anak kecil. Ada sih beberapa orang yang rasa kalau lihat anak kecil itu terganggu gitu. Ini bikin ini aja, sana. Salah satunya itu Herodes. Dia bukan hanya nggak suka sama anak kecil, tapi nggak suka sama Tuhan Yesus. Nggak suka sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dibilang telah lahir seorang raja. Raja itu gue, raja itu saya. Ada raja lain. Bahaya ini. Itu yang menyebabkan Herodes menolak. Itu yang menyebabkan penolakan terhadap Tuhan Yesus. Dia nggak mau ada saingan dong. Sebagai seorang raja, dia tidak mau ada yang membuat posisinya, kedudukannya menjadi terancam. Jadi siapapun yang mencoba mengambil kekuasaannya harus disingkirkan. Tapi kita lihat di sini. Orang yang tidak merespon baik orang lain, yang tidak mau menjalin hubungan baik dengan orang lain, yang tidak mau menerima sesamanya, tanpa penilaian buruk dan tanpa prasangka praduga, gitu ya. Tadi kalian sudah baca dibilang apa? Herodes mati. Ini, ya, kasihan sebetulnya. 19 sampai 23 katakan Herodes mati, Tuhan Yesus hidup. Coba. Ya, kita lihat ini dua perbandingan. Satu orang yang tidak punya sikap baik terhadap orang lain, yang mengambil posisi memusuhi orang, membenci orang. Sementara Tuhan Yesus yang datang untuk mengasihi, mencintai, menolong, menyelamatkan. Hidup. Sementara ini yang punya rasa permusuhan, kebencian mati. Ini satu kenyataan yang jelas yang Alkitab mau katakan. Sekalipun kamu seorang raja dengan kekuasaan besar seperti Herodes, firman Tuhan mau katakan bahwa di atas raja ada raja lain. Kalau mungkin Herodes merasa bahwa dia adalah penguasa tunggal yang punya kekuasaan atas siapapun, dia salah. Karena keberadaannya sebagai seorang raja adalah orang yang menerima mandat. Herodes itu orang yang diberi kekuasaan, dipinjamkan kekuasaan oleh Tuhan. Dan harusnya orang yang diberikan kepercayaan dengan kekuasaan sebesar itu, harusnya dia menggunakannya dengan baik, dengan benar. Supaya semua orang mendapatkan arti dari kekuasaannya itu. Harusnya seorang penguasa, ya kayak kalau kampanye gitu ya, dia kan membutuhkan orang banyak, ya kan, supaya memberikan suara buat dia. Jadi yang menentukan seorang penguasa adalah rakyat, kan gitu. Makanya rakyat itu kan harusnya disayang gitu ya, ditolong, dibantu, disejahterakan, bukan malah dibenci, dimusuhi. Yesus, Yusuf, Maria kan adalah bagian
dari rakyat yang harusnya dipimpin, disejahterakan. Herodes harusnya mengayomi mereka, melindungi mereka, menjaga mereka. Ya, keamanan mereka harusnya betul-betul terjamin oleh penguasa, bukan malah terancam. Tapi ya inilah realitanya. Orang kalau diberi kekuasaan ya kadang-kadang lupa diri. Seakan-akan tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil kekuasaan itu daripadanya. Sehingga dia berbuat sesukanya. Ini Herodes, orang besar, mati. Ketika seorang manusia menggunakan kuasanya, menjalankan hidupnya dengan tidak baik dan tidak benar, mungkin dia masih bisa jalan-jalan. Tapi sebetulnya di hadapan Tuhan dia sudah mati. Kalau dia melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Tapi Tuhan Yesus, Yusuf, Maria, ini yang harus menjadi contoh buat kita semua, buat adik-adik layan di rumah. Bahwa sekalipun mereka sedih lah, Yesus masih bayi, orang tua mana yang tega melihat anaknya harus bawa lari ke sana, bawa lari ke sini gitu ya. Mengungsi ke sana, mengungsi ke sini. Dari Yerusalem mengungsi ke Mesir. Dari Mesir pulang kembali ke tanah Israel. Masih kecil udah jalan-jalan, sudah traveling. Kalian udah jalan-jalan kemana aja? Natalan jalan-jalan kemana aja? Nggak bisa jalan-jalan juga, nggak boleh jalan-jalan. Tuhan Yesus kecil-kecil udah jalan-jalan. Bukan hanya tinggal di kampung halamannya, udah keluar negeri loh. Dari Israel ke Mesir, keluar negeri. Lama lagi dia ada di Mesir. Sampai menurut sejarah di Mesir itu ada satu gereja. Wilayah itu tempat Tuhan Yesus dulu tinggal. Di Mesir. Kehadiran Yesus menciptakan komunitas Kristen. Padahal dia tidak lama. Dia pulang ke Nazaret. Kita lihat Yusuf, Maria, dan Yesus. Sekalipun mengalami situasi kondisi yang tidak enak. Kondisi dibenci, kondisi dimusuhi, kondisi disakiti. Tapi mereka tetap menjalaninya tuh. Kita semua juga adik-adik di rumah. Diingatkan Tuhan Yesus masih bayi, sudah harus menderita. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kepada kita diajarkan bahwa seperti Tuhan Yesus, Tuhan aja menderita, apalagi kita ini pengikutnya Tuhan. Mau enak-enak aja, nggak bisa. Ketika orang hidup dalam ketaatan, maka mau tidak mau, dia harus memasuki kondisi yang tidak menyenangkan. Tapi bagaimana kita menyikapi kondisi itu? Ketika kalian dimusuhi, ketika adik-adik di rumah dibenci oleh teman. Yang real, yang nyata. Orang yang tumbuh kalian tumbuh lagi gitu ya.
Orang yang membenci kalian, kalian benci dengan lebih hebat lagi. Dia marah, emangnya dia aja yang bisa marah. Gua juga bisa marah. Yusuf Maria, sekalipun disakiti, Tuhan Yesus seluruh kehidupannya, dari bayi sampai dia melakukan tugas pelayanannya. Tapi tetap dia jalani. Dia jalani dalam kepatuhan, dalam kesetiaan, dalam ketaatan. Ini yang penting. Bukan seberapa besar keadaan buruk yang dilemparkan kepada kalian. Bukan seberapa dahsyatnya situasi dan kondisi yang diciptakan orang untuk membuat kita tidak sejahtera. Tapi bagaimana kita ada di dalam keadaan itu? Kita bagaimana? Kita akan seperti apa? Ketika dunia melemparkan sesuatu yang buruk kepada kalian, memancing kita untuk marah, untuk benci, untuk jengkel, untuk bertengkar, berkelahi, memusuhi. Yusuf dan Maria menyingkir. Kita semua dan adik-adik di rumah, kalau ada yang memusuhi, kalau ada yang membenci, kalau ada yang menantang kalian untuk marah, kalau nggak kuat ya, tahan emosi, lebih baik pergi. Yusuf dan Maria. Herodes tidak suka mereka, tidak bisa menyayangi Yesus. Gak apa-apa. Mereka pergi. Ketika sudah tidak ada lagi yang membenci mereka, baru mereka kembali. Dari Tuhan Yesus baik, dia tidak pernah paksa untuk kita mencintai dia, mengasihi dia. Kalau kamu mau terima saya, terima. Kalau kamu tidak mau terima saya, Herodes mati. Seberapa kuat pun kalian menolak Tuhan Yesus, tidak akan berhasil. Banyak orang mencoba hidup tanpa Tuhan. Teman-teman, ini tanggal 27 Desember. Oh iya, saya lupa. Selamat Hari Natal dulu ya, buat semua. Ini tanggal 27. Tuhan Yesus sudah lahir, Tuhan Yesus sudah hadir. Tuhan Yesus datang ke dunia. Sekarang kalian bagaimana? Mau hidup dengan Tuhan atau masih mau hidup tanpa Tuhan? 2020 akan segera berakhir. Sepanjang tahun ini teman-teman luar biasa ya. Kita dikasihi Tuhan, kita dicintai Tuhan, diberi hidup oleh Tuhan, dikaruniai teman-teman. Saya punya teman-teman yang banyak, teman-teman yang baik. Kita semua punya adik-adik layan yang taat. Tuhan sudah beri banyak, Tuhan sudah buat banyak. Tuhan mencintai tanpa menuntut kita untuk mencintainya kembali. Tapi pertanyaannya itu, apa artinya kalau kita mau mengakhiri tahun 2020 ini tanpa Tuhan? Malu ya, malu. Kita udah dikasih, udah disayang gitu. Terus baru bilang, gue gak butuh kamu gitu ya. Teganya, menyedihkan. Karena itu malam ini, dengan firman Tuhan ini, mari kita ingat kembali.
Tuhan Yesus yang lahir dan hadir, ambillah sikap yang terbaik kepada Dia yang sudah mengasihi kalian, menyayangi kalian, datang untuk kita semua untuk menyelamatkan. Mari kita tanya dalam hati kita masing-masing. Bisakah kita hidup tanpa Tuhan? Maukah kalian hidup tanpa Tuhan? Orang yang tidak mau hidup dengan Tuhan, menolak Tuhan, akan seperti mengalami nasib seperti Herodes. Tapi orang yang ada di pihak Tuhan, seperti Yusuf dan Maria, yang taat, setia, tidak membantah apapun yang Tuhan suruhkan. Semua yang mereka lakukan bisa berjalan baik. Mereka pergi ke Mesir, mereka pulang kembali ke Nazaret. Jadi ingat, seperti firman Tuhan bilang, ya, Tuhan Yesus, Yusuf dan Maria, teman-teman tadi kembali ke Yerusalem nggak? Kembali ke Yudea nggak? Atau kemana? Mereka dari Mesir kemana? Dari Mesir ke Nazaret. Dia ke Galilea. Dia nggak ke Yudea, dia ke Galilea. Karena masih ada di situ keturunan orang yang membenci mereka. Mereka tidak mau memaksakan diri untuk dicintai, disayangi. Mereka ke Nazaret. Dan dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan disebut orang Nazaret. Nazaret. Tunas Daud. Juga dekat dengan kata Nasir. Orang yang menghamba kepada Tuhan. Orang yang melayani Tuhan. Kesanalah mereka pergi. Dan itulah keberadaan mereka. Jadi mari kita menutup tahun 2020. Kita semua, juga adik-adik yang di rumah. Kita menutup dalam sukacita karena kasih Tuhan. Tetap happy, tetap gembira. Kalaupun ada yang memusuhi. Ya, tetap mencintai mereka. Tapi kalau ada yang mengajak berantem, berkelahi, ya, jangan ditantangin, ya, dijauhin, ya, ciptakan damai, gitu ya, peace, semua peace, gitu ya. Oke, terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Ya, kita nyanyi ya, naikkan pujian bagi Tuhan. Hidung Jemaat 101 Alam Raya Berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang,
Malam ini dipendengarkan lagi bagi kita semua sebuah berita tentang lahirnya dan hadirnya Sang Terang Dunia, Yesus Kristus Tuhan kita. Sebagaimana Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Seketika kehidupan manusia yang diliputi kegelapan, dosa, disingkapkannya. Oleh kuasa kasih-Nya yang menyelamatkan, dihidupkan kembali manusia dengan roh api yang menyala. Seperti nyala lilin di tengah kegelapan. Mari, segera kita serap kehangatan cahayanya yang datang memberi terang. Mari, nyalakan cahaya kemuliaannya hingga kegelapan hati kita tak lagi berkuasa. Mari, hidupkan terus terang Yesus di dalam hati kita hingga harapan untuk masa depan makin cerah. Dan mari, jadikan diri kita sebagai lilin-lilin yang membawa cahaya terang di sekitar kita. Sekarang lilinnya boleh dimatiin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, lihatlah betapa sukacita gembiranya hati kami menyambut kedatangan-Mu, lahir-Mu, hadir-Mu dalam kehidupan kami di dunia ini. Kami memang masih menemukan banyak hal yang berusaha menyakiti kami, membawa kami pada situasi ketidakdamaian,
yang senantiasa menggoda kami supaya kami ikut ambil bagian dalam pertengkaran, permusuhan yang membuat kami menerima warisan sakit hati dari sekeliling kami. Tuhan, kami bersyukur oleh firman-Mu kami disadarkan bahwa semua usaha jahat untuk melawan Tuhan, menggagalkan rencana Tuhan menyelamatkan manusia dari dosa. Kami disadarkan bahwa sekuat apapun usaha seperti itu hanya akan menemukan kegagalan. Yakinkan kami terus ya Tuhan, bahwa kebenaran sekalipun dilanda oleh berbagai hal akan tetap bersinar. Kebenaran akan tetap muncul. Kebenaran akan tetap menguasai segala sesuatu. Kuatkan, hiburkan kami ketika kami menjalani hari-hari di akhir tahun 2020. Kami sungguh bersukacita, bersyukur luar biasa. Tuhan begitu sayang terhadap kami. Tuhan begitu mengasihi kami. Sepanjang tahun ini kami boleh mengalami, merasakan kasih penyertaan perlindungan dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami larut di dalam kebencian dan sakit hati, kalau kami terus menyimpan dendam satu terhadap yang lainnya, selamatkan kami dari semuanya itu. Tuhan tolong, kuatkan kami sekalipun sulit, untuk kami tetap membawa damai ke dalam hidup siapapun, tidak terkecuali mereka yang memusuhi kami. Berikan ketabahan sebesar ketabahan Yusuf dan Maria. Berikan kesabaran dan kasih sebesar kasih Tuhan yang datang menyelamatkan kami. Tuhan tolong, kami mohon, Tuhan juga membawa damai sejahtera itu kepada banyak orang, kepada dunia, kepada para penguasa, supaya mereka boleh belajar dari Herodes untuk menjadi penguasa-penguasa yang sungguh-sungguh terdorong untuk menciptakan kedamaian di dunia ini. Negara-negara yang mungkin masih dalam situasi kondisi pertikaian, peperangan, Tuhan tolong. Hadir dan lahirlah juga di hati setiap penguasa, pemimpin-pemimpin bangsa, untuk mereka kembali melihat PR terbesar mereka yang harus mereka kerjakan dan wujudkan adalah kesejahteraan rakyatnya, keselamatan rakyatnya. Tuhan tolong mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Pimpinlah Tuhan bangsa negara kami, pemerintah Indonesia, di bawah pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan tolong, mampukan dia dan semua para menterinya untuk bekerja dengan baik, menciptakan pemerintahan yang bersih, pemimpin-pemimpin di tingkat pusat maupun daerah boleh tetap mengabdi dengan baik
untuk rakyat banyak. Jauhkan daripada mereka keinginan-keinginan jahat untuk memperkaya diri mereka sendiri. Tuhan tolong. Di masa pandemi COVID-19 yang masih kami hadapi, Tuhan, sungguh kami mohon datanglah dengan keselamatan. Berilah keselamatan untuk Indonesia. Tuhan, sembuhkan mereka semua yang sementara terkapar. Tuhan, tolong sembuhkan masyarakat bangsa Indonesia supaya benar-benar mengikuti protokol kesehatan. Tuhan juga tolong para medis, kuatkan Tuhan, hiburkan, berikan ketabahan, kesabaran, kemampuan untuk menunaikan semua tanggung jawab kerja mereka. Supaya mereka benar-benar boleh melayani dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sukacita, dengan kegembiraan. Kami mohonkan kepadamu untuk setiap adik-adik layan di masa-masa raya Natal. Tuhan tolong mereka untuk mereka sungguh-sungguh mau belajar hidup dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan. Jangan biarkan satu orang pun mengabaikan kehadiran, kedatanganmu. Buat mereka mengerti bahwa mereka hanya akan mengalami kesia-siaan tanpa Tuhan. Ingatkan terus di pikiran mereka bahwa sesungguhnya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Mereka butuh diselamatkan dari segala keterbatasan mereka. Mereka butuh diselamatkan dalam keberadaan mereka yang kurang berhikmat. Mereka butuh diselamatkan dari berbagai pengaruh dan pergaulan yang buruk. Tuhan, hidupkan tiap anak-anak layan dalam ketaatan dan kesetiaan seperti Yusuf dan Maria. Biarlah kehadiran setiap adik-adik layan dimanapun sungguh membawa damai. Tuhan tolong berkati para orang tua. Tolong juga mereka di setiap tugas mereka. Kami mohon campur tangan Tuhan untuk setiap keluarga. Jadikan juga mereka orang-orang tua yang penuh ketaatan dan kesetiaan sehingga dapat memberikan contoh yang baik, menjadi teladan yang benar untuk setiap anak-anak. Kepada Tuhan, kami mohon biarlah mereka juga boleh tetap belajar sebagaimana Yusuf dan Maria sebagai orang tua. Senantiasa melindungi, menjaga anak-anak mereka, khususnya dari hal-hal yang tidak benar, dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Tuhan tolong mereka, untuk mereka tetap boleh melakukan pendekatan, sehingga anak-anak mereka terlindung, dan mereka boleh ada dalam keadaan yang aman, dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Tolong untuk kepengurusan PLKPT Tuhan, semua pengurus, juga pelayan-pelayan. Terima kasih untuk kesabaran sepanjang tahun ini, 2020 Tuhan izinkan mereka melayani, melakukan tanggung jawab pelayanan. Tuhan tolong tetap baharui mereka, berkati hidup mereka, buat berhasil setiap pelayanan. Tuhan tolong di setiap pribadi, keluarga, tanggung jawab kerja, topang mereka, untuk mereka juga boleh tetap hadir dimanapun
Tuhan menempatkan mereka sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang mewarnai hidupnya hanya dengan ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Ini doa kami Bapa, kami serahkan semua kepadamu dalam kasih Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Perjalanan yang kita lalui harus menghasilkan sesuatu. Sehingga apa yang kita dapat membuat kita menjadi orang yang mampu memberi, bukan hanya menerima. Marilah kita memberi bukan hanya materi, tapi seluruh hidup menjadi persembahan bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Nya. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dia Raja semesta, besar dan mulia, masyurkanlah hai dunia. Besar anugerahnya, besar anugerahnya. Perjalanan ini masih harus berlanjut. Sebab hidup adalah mencipta karya kasih Tuhan yang harus dikenal, dialami, dan dirasakan semua orang. Mari kita melanjutkan perjalanan ini bersama dengan Dia. Mari kita saling bergandengan tangan, membangun hidup. Mari kita berbagi dengan sesama kita. Bersama Tuhan, kita lakukan perbuatan besar bagi dunia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga gembira menggema.
Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Sekarang saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita menghadap Tuhan dan kita menerima berkat. Kami bersyukur, ya Tuhan, malam ini kami boleh merayakan Natal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk lahir-Mu, terima kasih untuk hadir-Mu. Hamba-Mu ini akan berlalu dari rumah ini. Namun Tuhan, tinggallah bersama dengan mereka, bersama dengan semua mereka yang ada dalam kehidupan mereka dengan berkat. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus dari sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Halo Peter guys, kembali lagi nih sama Kak Naomi dan Kak Nicole. Jadi kali ini kita mau ngapain nih Kak? Nah, karena talent kita tahun ini di rumah aja, kita akan mengadakan giveaway untuk dorong pemenang. Syaratnya yang pertama, adik-adik diminta untuk membuat sebuah lagu dari sebuah ayat Alkitab yang nanti ayat Alkitabnya ditentukan oleh kakak-kakak layar. Dan yang kedua, adik-adik diminta untuk membuat sebuah khotbah bertema tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan durasi video maksimal 5 menit dan memakai alat peraga. Jangan lupa ya, hanya untuk 2 orang pemenang. Nah, videonya itu paling lambat akan dikumpulkan tanggal 31 Desember 2020. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Di pagi yang indah ini Kak Doni mau kasih tahu ada penilaian yang namanya turunan yang terbaik. Seperti yang tahun-tahun yang lalu kita sering mengadakan turunan yang terbaik. Tapi terkhusus di masa pandemi ini kita menilai dari kehadiran dari absen di di bulan Januari sampai tahun Desember ini. Dan di masa pandemi ini kakak-kakak juga memberikan aktivitas dan kita juga menilai dari di mana adik-adik mengumpulkan aktivitas itu ke kakak-kakak. Inilah turunan terbaik tahun ini edisi Corona. Boleh tepuk tangan.
menjadi membawa cinta kasih, damai, dan terang bagi dunia. Selamat Natal semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom, di hari Natal ini saya ingin menyampaikan pesan-pesan Natal untuk pengguna Truni, di mana kita sudah menjalani masa-masa sulit maupun sulit, dan sekarang kita sudah harus menutup tahun 2020 ini. Pesan yang saya ingin sampaikan kepada pengguna Truni, semoga di awal tahun 2021 hidup kita diperbarui dan kita semakin rajin untuk mengikuti ibadah streaming minggu dan mengerjakan aktivitas. Terima kasih. Shalom adik-adik, dan ini mewakili pengurus dan pelayan Persekutuan Teruna mengucapkan Selamat Natal 2020. Biarlah damai Natal menyertai kita semua. Dan adik-adik jangan patah semangat ya untuk terus beribadah walaupun secara online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Persekutuan Taruna GPIB Getsemani DKI Jakarta. Majelis Jemaat GPIB Getsemani DKI Jakarta mengucapkan selamat